wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel EKWS Putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini seperti biasa kita akan menyambung materi pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi. Semoga bermanfaat. Ya, selanjutnya kita akan meneruskan materi matriks. Sebelumnya itu kita ada mempelajari tentang determinan. Kemudian diaplikasikan determinan itu untuk mencari himpunan penyelesaian dari SPLDV dan SPLTV dengan menggunakan metode Cramer. Nah, di sini materi selanjutnya adalah tentang inverse matrix. Inverse matrix itu juga menggunakan determinan. Cuman ada materi tambahnya yaitu adjoint. Cuman karena waktunya mepet ya, jadi kita pelajari yang ordo 2x2 saja. Inverse itu kan kebalikan. Jadi kebalikan dari suatu matriks. Nah, dilambangkan dengan A pangkat negatif 1 ini artinya adalah A inverse bacanya, atau inverse dari matriks A. Nah, jika diketahui ada suatu matriks A, B, C, D, maka inverse-nya itu adalah 1 per determinan dikali dengan, ini namanya adjoint matrix. Caranya adalah yang diagonal utama si A dan D ini kita tukar jadi DA. Kemudian diagonal sekundernya itu diubah tandanya, atau dari positif jadi negatif, negatif jadi positif gitu. Kemudian jika determinan dari matriks A itu 0, maka matriks A itu tidak memiliki inverse dan disebut matriks singular. Di buku LKS kalian itu ada kesalahan, ditulisnya tidak sama dengan 0 dua-duanya, ada singular dan 0 singular, silahkan diperbaiki. Ada di bagian inverse matrix. Nah, jika matriks A dikalikan dengan inverse-nya atau inverse matriks A dikalikan dengan A, itu akan menghasilkan matriks identitas. Contoh pertama, diketahui matriks A 2, 7, 1, 3, tentukan inverse matriks A. Pertama, cari dulu determinannya, kita mengecek apakah dia 0 atau bukan gitu. Dikali silang, ingat ya rumus determinan 2 kali 3 dikurang 1 kali 7, hasilnya 6 kurang 7 adalah negatif 1. Akhirnya bisa kita cari dengan rumus ini, mencari inverse-nya, jadi 1 per negatif 1 dikali matriksnya 2 dengan 3-nya ditukar menjadi 3 dan 2. Ini awalnya 17 jadinya negatif 7 dan negatif 1. Nah, 1 dibagi negatif 1 itu hasilnya sama aja dengan negatif 1. Jadi tandanya tinggal kalian ubah. Jadinya 3 kali negatif 1 negatif 3. Negatif 7 kali negatif 1 jadi 7. Negatif 1 kali negatif 1 adalah 1. Negatif 1 kali 2 adalah negatif 2. Nah, contoh yang kedua, diketahui matriks B negatif 2, negatif 1, 8, dan 5, tentukan inverse matriks B. Seperti biasa, seperti tadi, tentukan dulu determinannya, jadinya negatif 2 kali 5, dikurang dengan negatif 1 kali 8, jadinya negatif 10 ditambah 8, hasilnya adalah negatif 2. Ini ya, 1 per negatif 2 dikali 5, 1, 8, negatif 2. Nah, kalau hasilnya itu dari 1 per determinan pecahan, terkadang cukup sampai sini saja boleh. Cuman kalau mau dikalikan ke dalam juga boleh, itu sama aja dengan hasil atau elemen-elemen di matriks yang berupa adjoint tadi, masing-masing dibagi dengan negatif 2. Jadi negatif 5 per 2, negatif 1 per 2, terus itu adalah negatif 4 dan 1. Nah, kemudian ada lagi, ini aplikasi
dari matriks yang bagian inverse. Persamaan matriks, bukan kesamaan matriks ya, berbeda. Nah, ada AX sama dengan B, maka kalau dicari X adalah A inverse kali B. Tidak boleh terbalik ya. Jadi kalau XA sama dengan B, X sama dengan B dikali A inverse. Kuncinya adalah ketika yang mau ditanya adalah si X atau baris kedua, jadi yang di depan ini diubah, inverse-nya tulisnya di depan. Nah, kalau di belakang, nulisnya juga di belakang, gitu. Nah, contoh soalnya, nilai dari M, 2612 dikali M, 2412. Nah, kalau bingung, kita misalkan aja nih, A, X sama dengan B. Nah, ini kan yang mau ditanya. Berarti X sama dengan, ini kan di depan, berarti A inverse dikali B gitu. Itu bisa kita lihat begini. M sama dengan 2412 itu di belakang, karena 2612 di depan, jadi cari inverse dari 2612 dulu. Cari langsung boleh. Dikali silang jadinya 1 per 2 kali 2 kurang 6 kali 1. Jadi, terus tuh 2 dikali negatif 1 kali 1, 2 negatif 6 negatif 1, 2, 2, 4, 1, 2 itu elemennya. Nah, hasil dari ini kan adalah nanti negatif 1 per 2. Boleh lah dikalikan dulu, boleh. Kalau mau dikalikan dulu ke sini, cuman karena ini dibagi dengan 2, angkanya genap, ada ganjil, nanti kalian pusing lagi kalau ada pecahan. Jadi dikalikan aja dulu. Nah, 2 kali 2, ingat ya, harus ingat dong. 2 kali 2, 4, dikurang negatif 1 kali 6. Terus tuh 2 kali 4, 8, negatif 6 dikali 2, negatif 12. Terus tuh 1 kali negatif 2, 2 kali 1, 2, negatif 1 kali 4, negatif 4, 2 kali 2, hasilnya adalah 4. Maka hasilnya adalah 1 per negatif 2, negatif 2, negatif 4, 0, dan 0. Jadinya dibagi dengan negatif 2 semuanya, M-nya adalah 1, 2, 0, dan 0. Kemudian contoh yang kedua. Nah, diketahui matriks P. 3, negatif 1, 2, negatif 2. Q-nya 1, 1, 0, negatif 4. XP sama dengan Q. Tentukan X-nya. Nah, P-nya ini di belakang. Jadinya nanti X sama dengan Q dikali P inverse. Ada. Nah, gini. Jadinya 1, 1, negatif 0, negatif 4 dikali 3, negatif 1, 2, negatif 2 inverse. Nah, ini dicari dulu determinannya, jadinya negatif 3 dikali negatif 2 dikurang negatif 1 kali 2. Acuannya ditulis jadi negatif 2, 1, negatif 2, 3. Nah, terus bolehlah dikedepankan, boleh konstantanya supaya memudahkan daripada pusing kan ya. Nah, terus baru dihasilkan 1 per negatif 6 tambah 2. Nah, ini kali silang, perkalian dua matriks, ingat. 1 kali negatif 2, negatif 2, 1 kali negatif 2, negatif 2. Terus sampingnya 1 kali 1, 1, 1 kali 3, 3. Terus lagi bawahnya 0 kali negatif 2, 0, negatif 4 kali negatif 2, 8. Terus 0 kali 1, 0, negatif 4 kali 3, negatif 12. Jadi hasilnya adalah 1 per negatif 4, negatif 4, 4, 8 dengan negatif 12 itu semuanya dibagi dengan negatif 4. Jadinya negatif 4 bagi negatif 4, 1, 4 dibagi negatif 4, negatif 1, 8 dibagi negatif 4, negatif 2, negatif 12 dibagi negatif 4 adalah 3. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, atau untuk murid-murid saya, silahkan kita berdiskusi di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.